kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Yesus teralan nong katapatan, Yesus teralan nong keposian, Yesus no gampang masih ngawit tulung tesanan, iti swang pemogunan. Royo-royohonku ngaranu Tuhan, soro-sorohonku ikosyananmu, noko tungako Yesus mantarit kapatayon, ina masih kodahai. Kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Pujian tinggikan nama-Mu, dengan genap ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus dekat
Pun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Shalom semua jemaat Tuhan. Untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Oleh karena kasih setia dan kebaikan-Mu Tuhan, senantiasa menyertai kami. Demikian Tuhan, sebentar nanti kami memulakan persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan memimpin, menyertai kami sepanjang ibadah kami hingga selesai, dan bagi mereka yang terlibat untuk melayani hari ini Tuhan, Engkau urapi mereka, setiap pribadi mereka ya Tuhan, baik pemimpin pujian dan khusus hamba Tuhan yang menyampaikan firman, meyakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah persiapkan dia untuk membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ya Tuhan, kami tahu dalam keadaan sekarang, meskipun kami tidak dapat beribadah di gereja, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kami yang berada di rumah, untuk persekutuan ibadah kami secara online pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan masa tempat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.
Salam dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan. Sebelum saya kongsikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai persiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dengan pengucapan syukur kami. Tuhan telah memberkati dan memimpin kehidupan kami sepanjang 6 hari yang sudah berlalu. Dan pada pagi hari ini melalui acara ibadah online kami di sidang ini, kami dapat bersama-sama dalam memuji, menyembah nama Tuhan, dan teristimewa dapat belajar firman Tuhan sebagai dasar hidup dan renungan kami, bahkan makanan rohani kami sebagai anak-anak Tuhan. Saya berdoa supaya masa kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan dan terus diberi hikmat dan kekuatan, kebijaksanaan supaya kami boleh mengerti, memahami maksud daripada firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Terima kasih, kiranya firman ini menjadi berkat dan kekuatan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, dan hamba Tuhan siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita secara online pada minggu ini. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, mari kita lihat firman Tuhan, teks firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat 25. Sekali lagi di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat 25. Namun saya tidak akan baca firman ini atau bahagian ini. Jemaat Tuhan boleh membaca masing-masing di rumah sementara firman Tuhan ini disampaikan. Berdasarkan teks ini, saya membawa kita berpikir dan merenungkan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul pada pagi hari ini, yaitu dewasa dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting kita sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan, apatah lagi kita sedang berada dalam satu situasi yang begitu menjabar iman kita. Kadangkala kita ada peraturan-peraturan yang perlu kita taati atau kita ikuti sebagai jemaat Tuhan sekalipun. Dan ada hal-hal yang kita akan alami secara otomatis, kita akan alami dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya secara pribadi berpendapat bahwa dalam masa-masa yang sukar yang sedang kita alami ini, sangat penting kita ada sebuah kehidupan yang dewasa di dalam Kristus. Sebab apabila kita dewasa, apabila kita mencapai suatu tahap di mana kita ada kedewasaan hidup, iman, dan rohani di hadapan Tuhan, maka apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya kita dapat menghadapi karena kita dewasa. Ada kedewasaan yang sepenuhnya dalam kehidupan kita.
Dan pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini adalah kenapa atau mengapa kita harus dewasa atau perlu kita menjadi dewasa sebagai orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ada yang berpendapat bahwa menjadi dewasa dalam Kristus merupakan sebuah tantangan, cabaran atau masalah orang-orang Kristen khususnya. Dan kita tidak dapat menafikan bahwa sebenarnya untuk menjadi atau ke arah dewasa itu sebenarnya adalah satu, saya katakan itu adalah suatu perjuangan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada 3 saja jawaban yang saya berikan kepada kita sama-sama pada pagi hari ini. Mengapa kita perlu dewasa atau harus dewasa secara sempurna di hadapan Kristus? Karena menjadi dewasa, hidup dalam kedewasaan, kalau kita perhatikan ayat 15 dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini, ia berbicara tentang kehendak dan panggilan Tuhan bagi kita. Jadi maksudnya begini, pada waktu kita percaya, pada waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu adalah sebuah panggilan bagi kita ke arah kedewasaan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Atau mengapa kita perlu dewasa atau harus dewasa? Karena ini adalah kehendak dan panggilan Tuhan bagi saya dan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Jadi itulah sebabnya mau tidak mau, dan kita tidak dapat mengelak hal ini. Kita tidak dapat mengetepikan hal ini dalam hidup kita, tapi ini adalah perjuangan kita sebagai orang-orang percaya, itu menjadi dewasa, menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Nah, ini adalah perjuangan kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, mengapa perlu dewasa? Sebab karena usia kita akan berakhir, hidup kita akan berakhir. Jadi sebelum hidup kita berakhir, maka perlu sebagai orang percaya kita ada satu tahap kedewasaan rohani atau kematangan rohani di hadapan Tuhan. Hidup ini umpama rumput dan bunga rumput. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius, Lukas, Markus juga pernah menulis bahwa hidup ini umpama awan dan umpama rumput yang sedang bertumbuh. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, karena hidup dewasa ini merupakan standar yang Allah inginkan bagi tiap-tiap kita. Jadi inilah hal yang Allah inginkan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu dewasa di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi dewasa pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menggenapi kehendak dan rencana Allah dalam diri kita, dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dewasa bukan diukur dari segi usia. Ada orang yang berpendapat bahwa mereka yang dewasa, ukuran dewasa itu adalah usia mereka atau usia seseorang. Sebenarnya Alkitab tidak memandang hal yang sedemikian. Bahkan usia tidak menjadi ukuran kedewasaan seseorang. Sekalipun dia sudah berusia mungkin 20-an, 30-an, 40-an, tetapi tingkah laku dan apa yang kita lihat kepada seseorang belum menunjukkan dia sudah dewasa di dalam Kristus. Jadi itulah sebabnya dewasa itu bukan diukur dari segi usia kita. Berapapun usia kita, kita harus berjuang untuk mencapai tahap kedewasaan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita mau menjadi dewasa, haruslah kita melakukan beberapa hal berikut. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam pembacaan kita.
bagaimana kita mencapai tahap kedewasaan hidup. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Jadi ini adalah kaidah atau prinsip bagaimana kita boleh mengalami tahap kehidupan yang dewasa, ataupun bagaimana kita boleh menjadi dewasa dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita. Maka kita perlu hidup dalam kekudusan. Ayat 15, alasannya kenapa? Kita dapat lihat dalam ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan sebenarnya hidup dalam kekudusan ini sebenarnya persiapan kita, ataupun salah satu langkah persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan minggu lepas kita berbicara tentang kehidupan yang berpadanan dengan Injil, supaya kita tetap berjuang di dalam iman kita. Nah, apa status kita untuk menjadi dewasa, atau apa artinya menjadi dewasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Artinya kita telah menjadi sempurna, atau kita telah menjadi kudus, atau sudah mencapai kehendak Allah, yaitu kekudusan. Itulah sebabnya sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara sekalian perlu kita ada komitmen untuk memperjuangkan kedewasaan kehidupan kita secara rohani. Yang kedua, itu yang pertama, hidup dalam kekudusan. Sebab itu kita perlu menguduskan diri kita. Bukan saja kita berhadapan dengan pelayanan, tetapi sepanjang hidup kita, kita perlu menguduskan hidup kita. Sebab itu adalah langkah kita, cara kita untuk menjadi dewasa sampai serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah mengerti kehendak Allah. Kita perlu mengerti kehendak Allah supaya kita boleh menjalani kehidupan kita dengan sempurna, dan kita boleh menjadikan hidup kita ke arah kedewasaan atau kematangan yang sempurna secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mengerti kehendak Allah, ada 4 tahap kehendak yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak kita. Ada yang disebut kehendak kita, kehendak bebas kita. Maksudnya itu tidak dipengaruhi dengan kehendak orang lain, kehendak Tuhan, apalagi kehendak Tuhan. Itu semata-mata kehendak kita, dan itulah yang kita lakukan. Itu tahap pertama. Yang kedua, kehendak orang lain. Nah, ada kehendak orang lain yang mereka inginkan supaya kita berbuat sebagai sesama manusia. Yang ketiga, kehendak iblis atau kehendak roh jahat atau setan. Dan ini yang selalunya menyerang umat manusia masa kini. Sebab itu kita perlu menjadi dewasa supaya kita boleh boleh membedakan antara kehendak ini, kehendak kita, kehendak orang lain, kehendak iblis, dan yang terakhir adalah kehendak Allah. Nah, untuk menjadi dewasa, kita perlu mengabaikan 3 kehendak yang awal itu. Kita hanya mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang terakhir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita boleh menjadi dewasa di dalam Kristus. Yang pertama tadi, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, mengerti kehendak Allah atau ada berusaha mengerti kehendak Allah. Dan yang ketiga, memiliki sikap hati yang mau menghormati Tuhan. Hormatilah Tuhan dimanapun kita berada, kita sendirian, bersama dengan family, dalam pelayanan, bahkan sepanjang hidup kita. Mari kita memiliki sikap hati mau menghormati Tuhan, supaya kita boleh mendewasakan rohani iman dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sikap kedewasaan akan terbukti atau terlihat apabila kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Jadi di situ sikap kedewasaan kita sangat teruji atau akan teruji apabila kita berada di kalangan orang yang bukan mengenal Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan kenapa kita harus menghormati Tuhan, sebab Tuhan adalah Bapa kita dan semua manusia berpotensi untuk berbuat dosa. Jadi itulah sebabnya kita perlu menghormati Tuhan yang satu-satunya tidak pernah berbuat dosa, bahkan yang membenci dosa. So, kalau kita menghormati sesama manusia, masih manusia biasa dan boleh berbuat dosa. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 14, yaitu hidup dalam ketaatan. Jadi memiliki sikap hati yang mau menghormati Tuhan, dan seterusnya memiliki hidup ketaatan atau hidup dalam ketaatan. Dan yang terakhir, dari hal yang terakhir adalah hidup saling mengasihi. Ayat 22, atau ada kasih. Alkitab mengatakan bahwa kebanyakan manusia di masa kini, mereka telah mulai menjadi suam-suam kuku, ataupun mereka mulai melupakan Tuhan. Kebanyakan orang masa kini, Alkitab berkata bahwa mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula itu. Jadi mari kita hidup sebagai satu community jemaat Tuhan, orang percaya, yaitu hidup saling mengasihi satu di antara dengan yang lain, tanpa mengira status atau keberadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri renungan firman Tuhan, ada 3 perkara yang perlu kita renung bersama pada pagi hari ini. Kenapa dan mengapa kita perlu menjadi dewasa, jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Kristus? Karena yang pertama, dewasa merupakan ukuran atau standar dari status pengikut Kristus. Jadi inilah status yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku pengikut Kristus, maka ada standar, ada ukuran yang perlu kita capai dalam kehidupan kita, yaitu kedewasaan kehidupan kita, kedewasaan rohani, iman kita, bahkan hidup kita secara keseluruhannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, dewasa merupakan ukuran atau standar dari atau status kematangan iman kita. Iman kita perlu matang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita perlu matang supaya kita dapat mengalahkan dunia, mengalahkan hal-hal dunia, atau mengalahkan kedagingan-kedagingan yang menyerang kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, dewasa merupakan ukuran atau standar dari supaya kita tidak mudah dimanipulasikan oleh hal-hal duniawi yang sedang menyerang kita sebagai orang-orang percaya. Maka masa kinilah, saat inilah kita sangat diperlukan kehidupan kita dewasa di dalam Kristus, supaya kita jangan jatuh dan jangan terjerumus daripada pencobaan, atau jangan kita kalah dengan pencobaan atau masalah yang sedang menimpa kehidupan kita. Mari kita menjadi gereja yang dewasa di dalam Kristus, sebab ini adalah panggilan dan kehendak Tuhan dan standar pengikut Kristus dan ukuran dari kematangan iman kita sebagai orang percaya. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan, dan seterusnya saya akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan bersyukur buat pertolongan kasih setia Tuhan menyertai kami dalam pendengaran kami firman Tuhan. Hamba-Mu secara pribadi sudah selesai untuk menyampaikan firman Tuhan, sekalipun singkat, namun firman Tuhan sangat bermanfaat untuk menolong kami, memperbaiki, bahkan mendidik kami, membantu kami, menolong kami supaya kehidupan kami terus menjadi dewasa dan ke arah dewasa di hadapan Tuhan. Kami perlu dewasa secara rohani dan iman kami, supaya apapun masalah, pergumulan, situasi yang kami alami, kami dapat menempuhi, kami dapat mengatasi, bahkan kami menang
karena kami hidup dalam kedewasaan. Terima kasih, saya berdoa supaya seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah secara online di sidang ini, saya berdoa supaya berkat yang sama, berkat kekuatan sukacita, kekuatan damai sejahtera mereka akan alami, bahkan Tuhan curahkan kepada mereka. Terima kasih, terpuji dan termulialah nama Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan dan ibadah kita. Tuhan berkati. Dan kita akan berjumpa di ibadah kita pada minggu depan di gereja. Tuhan berkati. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Untuk menutup ibadah online kita pada pagi hari ini, saya bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar tadi kami sudah mengikuti ibadah online. Dari permulaan, pertengahan, Engkau sudah menyertai kami, dan terutama sekali kepada firman-Mu, ya Tuhan, yang kami dengar bersama. Terima kasih Yesus Kristus, biar kami dapat diberkati firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi. Ya Bapa di surga, dan hamba-Mu yang sudah membawa firman-Mu itu Tuhan Yesus, biar Engkau terus menerus juga memberkati pelayanannya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan semua ini Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Yesus Kristus, dan ini doa kami serahkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih-Mu Bapa di dalam kehidupanku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, hidup yang kekal Kau berikan. Yesus, Engkaulah kasih yang sempurna. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalamku aman, di dalamku kuat, kan ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalam